Ima Pertamyangan Manang Prahmen Jalan Silanta 470 sada 4 sada. Mamba ya mamba Sudi dan tulusnya seorang anak manusia dengan rela menyerahkan nyawanya hanya untuk membela hidup saudara-saudaranya. Seusai perjamuan Paskah, Yesus berangkat ke Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya untuk berdoa. Yudas yang mengkhianati Yesus juga tahu tempat tersebut, karena Yesus sering berkumpul di tempat tersebut dengan murid-muridnya. Kemudian Yudas bersama prajurit dan tua-tua Yahudi datang untuk menangkap Yesus. Lihat, orang yang kucium itulah dia. Hai Yudas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Sudahlah itu, sangkamu aku ini seorang penyamun, maka engkau datang dengan pedang dan pentungan. Padahal di tiap-tiap hari kita berada dalam bait Allah. Setelah mereka menangkap Yesus, lalu membelenggu dia dan membawanya kepada Hanas mertua Kayafas untuk diadili. Tetapi mereka tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Akhirnya imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi membawa Yesus kepada Pilatus. Penjahat, mana mungkin kami menyerahkannya kepada kaisar. Dia mengaku bahwa dirinya adalah raja orang Yahudi. Engkau seorang raja Yahudi. Apakah yang kau katakan itu dari dalam hatimu? Atau adakah orang yang mengatakannya kepadamu? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri yang menyerahkan kau kepadaku. Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah menyelamatkan aku. Jadi engkau raja? Seperti yang telah kau katakan, aku adalah raja. Aku lahir ke dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaraku. Kebenaran? Apa itu kebenaran?
kalian telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang menyesatkan rakyat. Kalian lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari dirinya kesalahan-kesalahan yang telah kalian tuduhkan tidak kudapati darinya. Yang mulia harus menghukum pendusta ini. Salibkan dia. Ambillah dan hakimilah dia menurut Tauratmu. Tapi kami tidak boleh membunuh seseorang. Dari mana asalmu? Mengapa kau diam? Tidakkah kau tahu? Tetapi ada kebiasaan bahwa pada hari Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Apakah kemudian Pilatus menunjukkan? Apakah dia kubebaskan? Jangan dia. Bebaskan Barabas. Tahukah kalian? Orang ini, kesalahan orang ini tidak mungkin aku bebaskan. Dia penjahat negeri ini. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Di tengah desakan para tua-tua Yahudi dan amarah rakyat yang semakin tak Itu dia harus mati karena ia telah menganggap dirinya anak Allah. Lihat, aku membawa dia untuk kalian supaya kalian ketahui bahwa aku tidak bersalah terhadap orang ini. Itu urusan kami sendiri. Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan anak-anak kami. Kehilangan simpati rakyat demi kepentingan pribadinya, maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Yesus dengan sabar dan tenang serta rela menerima hukuman itu semua. Dia tidak membuka mulutnya sedikit pun. Tidak ada keluhan yang keluar darinya. Lihatlah, inilah raja kalian. Kami tidak mempunyai raja seperti Kaisar. Salibkan dia! salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Salam, hai raja orang Yahudi. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Hukum dia. Salibkan dia, 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 salibkan dia. Sesudah mereka menghakimi, menghina dan mencaci Yesus secara tubuhnya berlumuran darah dan jalannya terseok-seok. Para bojo terus memukuli tanpa memiliki rasa kemanusiaan sedikit pun. Hidup Yesus penuh cinta dan berakhir secara tragis. Dia yang menyembuhkan dan membangkitkan orang mati secara serta menjadi sahabat orang-orang yang dipinggirkan dan mati, memperjuangkan cinta dan kebaikan, menuntut pengorbanan yang mahal. Bahwa sepertinya hidup kita dan seluruh ciptaan dipenuhi dengan kasih. Kehidupan yang bisa didasari oleh kasih akan mempengaruhi kelangsungan dan kelestarian hidup seluruh ciptaan. Tetapi cinta diri seorang lebih kuat. Tidak jarang penderitaan
kasih Allah. Kita merasa penderitaan itu hukuman. Lewat dari salib, Kristus menyatakan kasih agung. Wisina. Diam. Diam. Ya, dan hanya diam. Yesus, benarkah semua tuduhan mereka itu? Yesus, Engkau menerima semuanya dengan diam. Dengan diam agungmu. Diam yang penuh pengampunan. Diam yang mengerti mengapa mereka berbuat demikian meski sangat menderita. Seperti diakah aku selama ini? Ataukah diamku mendendam amarah, menunggu saat membalas? Diam yang penuh prasangka dan sakit hati karena usahaku tak dihargai, jasaku tak diberi ucapan terima kasih, hanya karena orang tidak mengharapkan kehadiranku, karena orang tidak menyapaku dan tersenyum kepadaku. Terlalu beratkah salib itu? Hingga Entah apa yang di benak para algojo. Karena banyaknya darah yang terkucur akibat penyesahan dan deraan. Dia terhempas di bawah salib dan menyentuh debu tanah untuk pertama kalinya di hadapan kita sendiri. Yesus diperlakukan tidak manusiawi. Para algojo dengan keji menghina, mempermalukan, memukul dan menyiksa Yesus. Sepertinya Yesus tidak lagi memiliki hak hidup. Yesus mengakui kelemahan manusiawinya, namun membiarkan dirinya dalam cinta sejati dan pengharapan di pelukan Bapa. Yesus masih terus memanggul salibnya hingga kini dalam diri segenap ciptaan Allah. Jatuh membuat kita mengakui batas-batas kemampuan kita. Jatuh adalah bukti kerapuhan insan, tanda bahwa kita bukan maha kuasa dan tidak terkalahkan. Di saat jatuh, seperti ketika relasi suami istri tidak serasi, relasi orang tua dan anak tidak baik, kondisi ekonomi keluarga yang murat-marit dan sebagainya, kita dipanggil untuk memandang Yesus yang tertatih-tatih memikul salib. Tetapi setiap selanjutan salib jalan salibnya, kita sering membiarkan penderitaan sesama dan kehancuran lingkungan tanpa belas kasih. Bahkan atas nama kuasa, hukum, adat dan tradisi, kita menimpakan salib kepada keluarga kita sendiri, kepada orang lain dan kepada alam lingkungan kita. Kita tidak berani mengakui kekeliruan kita sendiri. Seandainya kita tidak serakah, tidak akan ada kelembutan kasih dan kerendahan hati Tuhan. Hukum dia, salibkan dia, salibkan dia, hukum dia, salibkan 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 dia, dia. Ibu, jangan menangis. Lihatlah, semuanya telah kugenapi. Di tengah jalan yang penuh siksa dan derita, ibu telah menanti sang putra. Maria bukan hanya ibu raga bagi Yesus.
melainkan ibu hati bagi sang putra. Sebelum mengandung dalam rahimnya, Maria telah mengandungnya dalam hati karena ketaatannya. Maria dengan iman yang kuat berdiri teguh di tengah kegelapan, juga ikut merasakan perih peluhnya penderitaan itu. Maria pun ikut menanggung penderitaan putranya. Di dalam penderitaannya, Yesus menatap mata bundanya yang ikut menderita, rendahkan dan dipukul. Setiap ibu menanggung penderitaannya sendiri dan penderitaan anaknya. Cinta Maria kepada Yesus putranya lebih kuat daripada maut. Tempat yang paling aman dan kita memulai kehidupan baru dan mendapat jaminan. Tempat yang kita paling rindukan adalah keluarga. Bahkan ketika keluarga mengucilkan, Meski dia khawatir menjadi penolong bagi orang lain, membutuhkan pertolongan. Belas kasih membuatnya peka terhadap penderitaan sesama, sekalipun ia mempertaruhkan nama baiknya. Dia memilih setia kawan dengan Yesus yang menderita. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Tuhan yang tiba-tiba menerobos barisan algojo dan mendekati Yesus. Ia mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah dengan kain. Nama perempuan itu Veronika. Pada kain itu terlukis wajah Yesus, wajah derita yang penuh, agar kita juga menjumpainya melalui orang lain, keluarga dan lingkungan kita yang sudah sangat kritis. Allah merindukan orang-orang yang berani melayani Allah dalam sesama yang menderita dan dikucilkan dari kehidupan. Melalui alam dan lingkungan yang sudah terpuruk, kita dipanggil meretas sikap mementingkan diri sendiri, keserakahan dan tidak peduli. Manakala kita mengusap wajah sesama dan lingkungan sekitar kita yang rusak, sebenarnya kita sedang mengusap wajah Yesus. Perutusan sebagai hamba membuat Yesus bangun, membuat Yesus bangun kembali dari kejatuhan, bertahan. Itulah pilihan bertahan untuk menerima kejatuhan dan perutusannya untuk mencintai Bapa dan sesama. Kalinya. Sekarang ini Yesus pun masih jatuh. Yesus jatuh dalam diri saudara-saudari kita yang mengalami keterpurukan dalam hidup, yang dikucilkan masyarakat karena cacat moral, yang tidak bisa bertahan hidup dan putus asa karena hempasan ketidakadilan yang kejam. Yesus juga jatuh dalam keluarga yang mengalami krisis dan dibuang dari lingkungannya. Yesus juga jatuh dalam keadaan lingkungan kita yang sudah hancur, tapi masih kita rusak lagi. Dengan jatuh ke tanah, Yesus justru bertemu dengan semua. Yesus, kami orang berdosa, ampunilah kami Yesus, ampunilah kami. Perjuangan hidupnya, tangisan pada persahabatan, kesedihan, kesepian dan derita terobati jika ada orang menaruh rasa iba dan menunjukkan rasa haru yang mendalam dan tulus. Hai para putri Yerusalem, janganlah aku engkau tangisi, tetapi tangisilah dirimu, melainkan dan juga anak-anakmu. Halo. Generasi kita juga banyak kehilangan nilai-nilai hidup yang mestinya diperoleh dari keluarga dan
Itu ketiga kalinya. Golgota, bukit kematian sudah dekat. Hampir sampailah kiranya derita anak manusia di tengah bengis kebinasaan serta siksaan, membuat Yesus benar-benar letih. Ia tidak dapat lagi bertahan untuk berdiri. Dia pun jatuh ketiga kalinya. Luka deraan sepanjang perjalanan terasa sangat perih, apalagi hukuman mati. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia tidak mengeluh. Ia hanya bersabar menanggung semua. Yesus turut merasakan penderitaan korban ketidakadilan. Tidak ada kebencian terbersit dalam dirinya. Yesus tetap membagikan kasih agung Allah kepada semua. Seperti Bapa, Yesus juga membenci dosa, sekaligus terus mencintai orang berdosa, dan terus mencari di mana orang berdosa itu berada. Yesus juga mencintai orang-orang jahat. Yesus, kasihanilah kami, orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Yesus, ampunilah kami, orang-orang berdosa ini. Sambil berdiri. Salibkan dia. Salibkan dia. Salib. Tapi karena ketidakadilan Bapa di atasnya, ketika anak tidak lagi menghormati orang tua, ketika orang tua tidak peduli lagi pada nilai-nilai dalam keluarga, tetapi lebih mencari kebenaran akan kesibukan sendiri. Di sanalah Yesus mengalami kejatuhannya. Dengan jatuh, Yesus mengambil jatuh. Dia. Inilah semua. Dia direndahkan, dicemooh, dihina. Bukan saja tubuhnya kita pukuli, namun juga inti terdalamnya sebagai manusia yang menyimpan nilai-nilai suci dan kehormatan yang tidak dapat diganggu-gugat. Mereka dengan keji pula menyalibkan Yesus dan memasang tulisan yang disuruh Pilatus yang berbunyi, "Inilah Raja orang Yahudi." Darah yang mengalir di sana juga bukan darah Yesus. Itu darah orang-orang yang berdosa. Itu darah kita, orang-orang yang bersalah. Tapi kasih Kristus akan menyembuhkannya, sebab Dialah yang paling tahu apa itu penderitaan. Yesus, kasihani. Yesusku berlindung, air hayat pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga. Ada penantian padamu, ku terima surga. Ada
raja. Ayo kita undi. Jangan kita undi saja. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku seiman, pernahkah kita menyaksikan atau melakukan hal yang sama? Hanya orang yang berhati suci dan taat kepada perintah Bapaknya sajalah yang mau mengampuni segala perbuatan orang yang telah menyiksa dan membinasakannya. Sungguh suatu tanda yang sangat mulia. Mampukah kita orang-orang yang berdosa ini berbuat seperti yang dilakukan Yesus? Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Mari kita renungkan, apakah kita mampu seperti Yesus? Jangan situ deh. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tidak. Amati deh. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di dekat salib Yesus, berlututlah Maria dan Yohanes muridnya yang dikasihi. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Aku haus. Aku sudah mandi podang nakin. Mengapa engkau meninggalkan aku? Hei, dengar dia memanggil Elia. Kita lihat, apakah Elia akan datang untuk menurunkan dan menyelamatkannya? Saat itu hari sudah kira-kira jam 12. Tiba-tiba kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sungguh dia adalah anak Allah. Bernami BT kamera. Penjahat karena kiri Penjahat. 1 2 penjahat Honda 2 Adong bebehay. Yesus ditombak di bahunya, di depannya. Ada. Ditombak gugur mati. Ini bekam. Baru Yesus diturunkan. Kursi, buka talinya. Bolanya. Merintih itu. Oh, Argojo sambil ditangkap. Argojo sambil ditangkap dibantu kayak siapa? Diserahkan sama si Maria.
aja. Udah semua tahu lagu itu loh. Salib itu tanpaku, salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul penuh dan mahkota Kita penutup. telah milikku. Ku Narator. setia tetap ikut jalan kataanmu. Karena janji inilah Maria rela melihat sang putra jatuh tak bernyawa di panggungmu. Aku melahirkanmu, aku mengiringimu. Kenapa engkau diperlakukan dengan hina? Ibu manakah yang rela melihat anaknya disiksa? Lihatlah, aku ini hambamu. Dan seturut dengan sabda Allah. Dalam silangon di bagasan rumah tangga tabi. Ay hutun masaluhut na akaaha naong tarimang rimangi. Pabahenan pabahenan na mangurubi Tuhan Yesus dang ala ni Balgana moloy pa huti-hutita dalam silangi. So kon si Veronica dohot aka putri-putri Jerusalem wala sa sauti do pabahenan ni halaki alay marnilay maripola do di tonga-tonga ni Jesus pabahenan na sauti ki damang dainang. Jadi sila ni damang dainang kasi pulima songon pardala na silangon asa martami ang mahita.